Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahdi, kelas pendidikan matematika 2019A. Baik, saya akan membawakan sebuah rancangan produk kewirausahaan. Usaha yang akan saya bangun adalah pengolahan lahan yang ada di sekitar lingkungan rumah. Usaha ini terinspirasi dari bapak saya yang seorang petani. Dari bisa disimpulkan bahwa usaha ini merupakan turunan dari usaha bapak saya. Selain petani padi, bapak saya juga seorang petani cabai, sayuran, dan lain sebagainya. Dan dari situlah saya akan mencoba usaha tersebut. Tanaman yang akan saya tanam seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Melihat kualitas tanah yang ada di sekitar wilayah saya itu, ya alhamdulillah lumayan cukup baiklah, karena mayoritas masyarakat Katumbanga itu pekerjaannya itu seorang petani. Jadi setelah tanaman saya ini berbuah, saya harap dapat menembus kualitas pasar. Baik, strategi apa saja yang harus diperhatikan dalam pemasaran sebuah produk, yaitu berdasarkan analisis SWOT. Jadi strategi pemasaran berdasarkan analisis SWOT itu: pertama, strength, kekuatan; kedua, weakness, kelemahan; ketiga, opportunity atau peluang; dan yang terakhir, threat, itu ancaman. Strategi pertama yaitu strike, yaitu kekuatan. Tanaman dari hasil perkebunan di lingkungan rumah ini, selain memiliki tanah yang subur, kualitas buahnya cukup baik, karena pengaruh dari tanah yang sehat itu akan mempengaruhi dari hasil suatu tanaman. Dan selain produk tanaman ini, insya Allah saya akan menggunakan pupuk kandang atau bebas dari zat kimia. Dan alhamdulillah tanaman ini sehat untuk dikonsumsi, jadi tidak usah takut untuk mengonsumsi tanaman dari pupuk kandang. Selanjutnya, strategi kedua yaitu weakness atau kelemahan. Dari tanaman saya ini, kelemahan yang akan saya hadapi adalah kurang banyaknya suatu hasil panen, karena terbatas oleh wilayah, karena kita memanfaatkan dari lahan perumahan lahan di sekitar rumah, yaitu ya minimal lumayan kecil, dengan memakai lahan yang seadanya saja. Jadi itulah kelemahan dari produk kewirausahaan saya ini. Strategi selanjutnya yaitu opportunity atau peluang pasar. Tanaman ini mungkin akan terhindar dari bahan pestisida atau bahan kimia, dan secara tidak langsung jumlah hama yang akan mendekat itu akan menurun dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain, karena menggunakan pupuk yang lebih sehat dan tidak menggunakan pestisida dan semacamnya, dan akan sehat dikonsumsi. Yang terakhir yaitu strategi threat atau ancaman yang akan saya hadapi dalam tanah, yaitu hama yang akan menjangkit pada tanaman, dan jumlahnya itu akan semakin sedikit. Dan ancaman yang kedua itu
kurangnya perhatian masyarakat terhadap yang akan saya bangun. Baik membuat dan mendesain BMC yang ke-9 elemen kanvas. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu 9 elemen kanvas. Yang pertama itu consumer segment. Elemen pertama yang harus kita miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah tentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau ada 2 stasiun televisi menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Selanjutnya value proposition. Value proposition ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang telah ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis dengan orang lain. Jadi secara tidak langsung value proposition itu adalah ciri khas suatu produk yang diciptakan yang belum ada pada produk orang lain. Jadi value proposition ini pembeda dari produk yang lain dari orang lain. Selanjutnya channels ini melalui penggunaan channels yang tepat kita baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi cobalah pikirkan channels yang Anda gunakan yang baik, karena penentuan channels adalah salah satu elemen yang paling penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Dan selanjutnya itu revenue streams. Revenue streams merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jadi jangan sampai ada bahan baku, produk atau kinerja yang dimanfaatkan secara maksimal. Yang selanjutnya key resource. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya. Sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, penataan proses operasional, menjadi perhatian dalam membuat sebuah model bisnis atau key resource. Dan yang selanjutnya itu customer relationship. Customer relationship merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya atau pembelinya, dan bisa dikatakan itu konsumen. Perlu pengawasan ketat dari intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lainnya hanya karena jaminan hubungan yang kurang baik, atau secara tidak langsung yaitu kenyamanan pelanggan terhadap produk kita. Ya. Selanjutnya yaitu customer selanjutnya itu
key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Yang selanjutnya, key partnership. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi atau efektivitas dari keaktivitas yang telah dibuat, atau secara tidak langsung key partnership itu kenyamanan suatu produktor atau penghasil dari produk kita ini. Jadi tergantung kenyamanan yang kita bisa dapat. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita untuk menciptakan produk yang lebih baik dan bermanfaat di masyarakat, tidak merugikan, dan nyaman untuk dibuat oleh orang lain. Dan elemen selanjutnya dan yang terakhir yaitu cost structure. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan 8 elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis, yaitu mengolah biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa minimalisir risiko kerugian atau hal yang tidak diinginkan, atau secara tidak langsung yaitu kerugian yang lebih fatal. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan yang tepat. Jadi kita menaruh seseorang di suatu struktur, yaitu orang terpercaya dan jujur. Jadi kini kita dapat membuat laporan keuangan dengan software akuntansi. Jurnal adalah software akuntansi online yang tepat digunakan untuk membuat laporan keuangan dengan mudah. Jadi tidak orang akan lebih jujur. Akuntansi online dapat membuat laporan keuangan dengan mudah, cepat, aman, serta data yang tercatat disajikan secara real time atau tidak ada yang pembodohan. Keunggulan dari jurnal ini adalah adanya fitur perhitungan stok barang, pembuatan faktur hingga penyempatan bukti transaksi yang dapat memudahkan bisnis kita. Daftarkan bisnis Anda secara jurnal, dinikmati free trial 4 hari. Jadi desa yang BMC dan telah saya buat itu, pertama key partner, yaitu petani atau pemilik lahan. Yang kedua, key activities, pengolahan hasil panen. Yang ketiga, value proposition, yaitu peningkatan kualitas tanaman, atau secara tidak langsung itu pemberian pupuk secara tidak kurang dari yang dibutuhkan. Yang keempat, customer segmen, yaitu pedagang, ibu rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, key resource, yaitu alat pengolahan standar tanaman, yaitu alat-alat tradisional yang digunakan di Katumbanga ini. Yang kedua itu customer relationship, yaitu program givers away. Yang ketujuh,
Ekostruktur yaitu bahan atau bibit. Itu biasa penjualan. Yang ke-8 itu ke channelnya itu media sosial, dan di antara itu revenue stream itu penjualan tanaman sayur dan buah. Sekian pemaparan dari rencana produk kewirausahaan saya ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.